Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Guru OTKP Wulan Dwi Anggraini Husni. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang office work. Sebelum kita bahas terlalu dalam, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol lonceng. Oke, nah teman-teman tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan office work? Office work adalah pekerjaan kantor. Nah, pekerjaan kantor itu merupakan pekerjaan tata usaha atau administrasi. Dalam setiap pekerjaan kantor, terdapat bagian yang melaksanakan tugas pokok dan bagian lain yang menunjang pelaksanaan pekerjaan pokok. About office work. Nah, mengenai pekerjaan kantor ini ada beberapa para ahli yang berpendapat mengenai pengertian pekerjaan kantor. Nah, yang pertama ada George R. Terry, kemudian ada William Leffingwell dan Edwin Robinson, dan yang ketiga ada Geoffrey Mills dan Oliver Standingford. Nah, menurut George R. Terry, office work atau pekerjaan kantor ini meliputi penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-warkat tertulis serta laporan-laporan sebagai cara untuk meringkas banyak hal dengan cepat guna dalam menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontrol pimpinan. Nah, sedangkan menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, mereka berpendapat bahwa pekerjaan kantor berkenaan dengan warkat-warkat dari badan usaha, pembuatan warkat-warkat, dan pemeliharaannya untuk mencari keterangan di kemudian hari. Nah, selanjutnya, menurut Geoffrey Mills dan Oliver Standingford, nah, mereka berdua menekankan pekerjaan kantor kepada fungsi kantor, yaitu menyediakan suatu pelayanan mengenai komunikasi dan warkat, misalnya menerima, mencatat, mengolah, memberikan keterangan, dan melindungi harta kekayaan. Nah, ini dia pengertian pekerjaan kantor menurut pandangan dari para ahli. Ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis office work. Nah, jadi ada beberapa jenis-jenis dari pekerjaan kantor. Nah, yang pertama yaitu menghimpun. Nah, menghimpun ini adalah kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap digunakan. Nah, misalnya mencari informasi dan mengumpulkan data, misalnya disatukan dalam satu dokumen. Nah, selanjutnya mencatat, yaitu kegiatan membubuhkan keterangan dengan berbagai peralatan tulis yang diperlukan, sehingga berwujudkan tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga yaitu mengolah. Mengolah merupakan kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan untuk disajikan dalam bentuk yang lebih berguna. Misalnya dalam bentuk Word atau dalam bentuk PowerPoint atau bisa jadi Excel seperti itu. Nah, setelah diolah, pekerjaan selanjutnya ialah menggandakan. Nah, kegiatan ini yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Nah, kegiatan berikutnya yaitu mengirim. Nah, kegiatan mengirim ini merupakan kegiatan yang menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak lain, misalnya melalui jasa kurir misalnya. Kemudian bisa jadi melalui telegram, melalui email. Nah, itu contoh kecilnya. Nah, selanjutnya pekerjaan kantor yang lain yaitu menyimpan, ya, dengan menaruh berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Jadi kalau misalnya kita mau menyimpan sesuatu yang sangat penting harus di tempat yang aman. Nah, kemudian melakukan komunikasi.
Nah, kegiatan melakukan komunikasi ini merupakan kegiatan pengiriman ide atau gagasan kepada pihak lain, baik langsung ataupun menggunakan media dan mendapat respon dari penerima pesan. Gitu. Misalnya melalui telepon atau melalui email, misalnya melalui telegram. Kemudian pekerjaan kantor yang terakhir yaitu menghitung, melakukan pencatatan data yang berkaitan dengan angka-angka, misalnya menghitung keuangan kantor misalnya. Nah, selanjutnya, itu dia jenis-jenis office work atau jenis-jenis pekerjaan kantor. Tadi ada 8 ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai office work function. Nah, apa sih office work function ini? Office work function itu merupakan fungsi dari pekerjaan kantor. Yang pertama, fungsinya adalah memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, fungsi yang kedua yaitu untuk menyediakan informasi atau keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan. Dan fungsi yang ketiga yaitu untuk membantu kelancaran perkembangan organisasi secara keseluruhan. Dan yang keempat, yaitu untuk memberikan bantuan kepada seluruh bagian yang terdapat dalam perusahaan. Nah, itu fungsi kantor. Kemudian, fungsi pekerjaan kantor maksudnya. Hasil dari pekerjaan kantor. Nah, kalau kita sudah bekerja di kantor, tidak mungkin pekerjaan kita itu kita lakukan secara sia-sia. Nah, kita pasti memiliki hasil dari pekerjaan kita. Nah, apa sih hasil dari pekerjaan kita itu? Yang pertama, yaitu surat. Ya, jika kita kerja di kantor, misalnya kita disuruh membuat surat gitu kan ya. Jadi surat ini adalah produk hasil kerja kita saat di kantor. Surat ini adalah hasil pekerjaan kantor. Surat adalah media komunikasi tertulis yang sering berisi buah pikiran atau informasi yang disampaikan kepada pihak lain untuk mendapatkan tanggapan. Nah, surat juga merupakan produk atau hasil dari adanya komunikasi, pengetikan, penggandaan, dan pengiriman. Nah, selanjutnya, kegunaan surat, ya, tadi surat. Selanjutnya kita bahas tentang kegunaan surat. Kegunaan surat antara lain, yaitu sebagai alat komunikasi secara tertulis, sebagai alat pengingat jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, kalau misalnya kita lupa gitu kan, kita ambil lagi surat, kemudian kita ingat apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, selanjutnya sebagai bukti tertulis yang sangat otentik. Yang keempat, dapat menjadi nilai historis. Yang kelima, sebagai duta organisasi. Dan yang keenam, berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan. Nah, itu dia kegunaan dari surat. Nah, teman-teman, kita juga harus tahu hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat. Nah, yang pertama, teman-teman harus menggunakan kertas yang baik dan sesuai dengan standar persuratan, yaitu kertas HVS ukuran A4 untuk perusahaan swasta dan kertas HVS ukuran folio F4 untuk lembaga pemerintah. Nah, selanjutnya, teman-teman, surat ini harus dibuat lengkap dengan bagian-bagian surat yang terstruktur dan bentuk surat yang dipilih. Nah, jadi bagian-bagian surat itu apa? Misalnya, kepala surat itu harus ada kepala surat, tanggal surat, nomor surat, misalnya, kemudian yang lain-lain. Nah, bentuk surat itu harus dipilih bentuk suratnya apa. Kalau kita bekerja dalam perusahaan atau bekerja di instansi perusahaan, ada bentuk-bentuk tertentu yang standar internasional, standar nasional, ya, yang menjadi standar nasional dalam membuat surat. Yang pertama ada bentuk surat bentuk full block style, bentuk block style, hanging paragraph style, semi block style, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya, hal yang perlu kita perhatikan juga mengenai bahasa surat. Jadi, bahasa surat ini harus dibuat dengan baik, lugas, jelas, dan padat, sesuai dengan jenis-jenis suratnya.
Nah, yang terakhir, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk surat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan grammar yang baik untuk surat yang berbahasa Inggris. Nah, hasil pekerjaan kantor yang kedua yaitu laporan. Nah, laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tertulis dari bawahan kepada atasan mengenai kegiatan yang merupakan tugas dan tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang. Jadi, laporan ini termasuk hasil dari pekerjaan kantor. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kegiatan pencatatan, pengumpulan, pemeriksaan, pengetikan, dan sampai pengolahan data. Nah, ada beberapa fungsi laporan. Yang pertama, laporan itu berfungsi sebagai bahan pertanggungjawaban. Ya, jadi ketika kita menyusun laporan, isi laporan itu adalah pertanggungjawaban kita saat kita sudah selesai melakukan kegiatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, sebagai alat menyampaikan informasi. Laporan berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Nah, laporan juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Nah, sebagai bahan penilaian, juga berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan. Yang pertama, laporan yang dibuat harus jelas dan cermat. Kemudian laporan harus mengandung kebenaran dan objektivitas. Laporan juga harus lengkap. Laporan harus tegas dan konsisten, langsung mengenai sasaran, dan laporan harus disampaikan kepada orang dan alamat tujuan yang tepat. Jangan sampai salah kirim ya. Nah, kemudian laporan juga sebaiknya disertai dengan saran-saran. Dan yang paling penting, laporan itu harus dibuat tepat waktu. Oke. Nah, pekerjaan kantor yang selanjutnya yaitu formulir. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu, yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap, dan ada beberapa bagian lain yang akan diisi dengan informasi yang tidak tetap. Nah, ada beberapa fungsi formulir. Yang pertama, untuk mencari suatu keterangan tertentu. Nah, formulir juga berfungsi untuk menghimpun data yang sama. Kemudian, formulir juga berfungsi untuk menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bukti fisik. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Keuntungan membuat formulir. Jadi teman-teman ada beberapa keuntungan dalam membuat formulir. Yang pertama, kita dapat menghemat waktu, tenaga dalam hal penulisan, serta menghemat biaya dalam hal penggunaan kertas. Nah, yang kedua, memudahkan dalam penyimpanan dan pencatatan. Nah, keuntungan yang ketiga, adanya keseragaman sehingga mengurangi terjadinya penyimpangan. Dan keuntungan yang terakhir yaitu mengurangi kegiatan fotokopi. Teman-teman juga harus tahu mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat formulir. Yang pertama, setiap formulir yang dibuat harus mempunyai kegunaan yang jelas. Nah, perhatikan juga efektivitas dan efisiensi formulir karena tidak semua informasi harus dibuatkan sebagai formulir. Nah, yang ketiga, adanya standarisasi dalam pembuatan formulir. Dan yang keempat, informasi harus tersusun dengan rapi, logis, dan praktis. Nah, formulir juga dibuat secara sederhana, jangan ribet. Yang selanjutnya, formulir itu perlu disediakan ruang kosong yang cukup untuk bagian yang akan diisi informasi lainnya. Nah, selanjutnya, harus ada judul dari nama formulir. Harus ada judul nama formulir maksudnya. Nah, kemudian menggunakan ukuran tertentu sesuai kebutuhan. Nah, yang selanjutnya, cantumkan juga nama organisasi untuk formulir ke luar kota. Dan yang terakhir, perancangan desain formulir harus dilakukan sebaik mungkin dan direncanakan secara matang. Nah, selanjutnya,
Produk selanjutnya atau hasil pekerjaan kantor selanjutnya yaitu berbagai macam dokumen tertulis, misalnya seperti tabel, peta, grafik, gambar, buku atau paper ya. Nah, produk dari pekerjaan kantor yang lainnya yaitu berupa jasa. Contohnya seperti kegiatan melayani tamu atau kegiatan memberikan informasi secara langsung. Dan yang terakhir, hasil pekerjaan kantor yang terakhir yaitu arsip. Arsip adalah data atau catatan berupa tulisan baik tercetak atau terekam berupa informasi yang telah terjadi atau berkaitan dengan masa lalu yang disimpan menurut suatu cara tertentu, sehingga informasi tersebut dapat digunakan dengan lebih baik dan lebih lama. Nah, pada arsip ini, data atau catatan tersebut itu dapat dituangkan dalam bentuk yang beragam seperti surat, formulir, dan laporan. Nah, jadi surat, formulir, dan laporan yang sudah tidak digunakan tapi mempunyai nilai penting dalam perusahaan itu dapat dijadikan sebagai arsip. Nah, disimpan di tempat yang tertentu dan aman sehingga saat kita membutuhkannya lagi untuk dibaca atau untuk kepentingan yang lain, kita dapat menemukannya di file arsip yang sudah kita simpan. Jadi, semua bentuk kegiatan kantor itu harus disimpan agar semuanya tetap dalam keadaan baik dan terpelihara, sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat terjaga kelestariannya. Nah, teman-teman, jika tidak disimpan, pasti semua data akan mudah hilang dan rusak. Bahkan akhirnya informasi penting yang ada di dalamnya tidak akan diketahui lagi. Nah, jika tidak ada penyimpanan, generasi mendatang akan kesulitan untuk mempelajari latar belakang suatu kejadian atau suatu peristiwa. Nah, ini dia penjelasan saya mengenai office work. Ya, nah. Mungkin sampai di sini. Thanks for listening and watching this presentation. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.